Keterkaitan genetik gen yang tertaut duduk berdekatan pada kromosom, membuat mereka kemungkinan besar diwariskan bersama, kiri. Gen pada kromosom terpisah tidak pernah terhubung, tengah. Tapi tidak semua gen pada kromosom terkait. Gen yang lebih jauh dari satu sama lain lebih mungkin dipisahkan selama proses yang disebut rekombinasi homolog, kanan. Kromosom adalah satu bagian dari DNA. Gen adalah segmen DNA yang tersusun sepanjang kromosom. Satu kromosom dapat memiliki ratusan atau bahkan ribuan gen. Sebagian besar organisme yang bereproduksi secara seksual, seperti manusia dan merpati, memiliki dua salinan dari setiap kromosom, yang disebut kromosom homolog. Manusia memiliki 23 pasang kromosom, atau 46 kromosom secara keseluruhan. Kromosom homolog memiliki gen yang sama yang disusun dalam urutan yang sama, tetapi memiliki urutan DNA yang sedikit berbeda. Versi berbeda dari gen yang sama disebut alel. Kromosom homolog sering mengandung alel yang berbeda. Alel penting karena menjelaskan perbedaan karakteristik yang diwariskan dari satu individu ke individu lainnya. Misalnya, alel berbeda dari gen yang sama dapat membuat mata kita menjadi biru, hijau, atau coklat. Rekombinasi homolog selama pembentukan gamet, telur dan sperma pada manusia dan merpati, kromosom melewati proses yang disebut rekombinasi homolog. Pertama, sel membuat salinan identik dari setiap kromosom. Salinan identik disebut sister chromatids, dan mereka tetap terikat satu sama lain untuk saat ini. Selanjutnya, keempat salinan, dua salinan identik dari dua kromosom homolog, berbaris bersebelahan, dan mereka bertukar sebagian besar DNA. Untaian DNA benar-benar putus dan bergabung kembali. Setelah rekombinasi, kromosom masih memiliki gen yang sama yang disusun dalam urutan yang sama, tetapi alelnya telah disusun ulang. Akhirnya, kromosom dibagi sehingga setiap gamet hanya mendapat satu salinan dari setiap kromosom. Sementara setiap gamet berakhir dengan satu salinan dari setiap gen. Mereka memiliki kombinasi alel yang berbeda untuk gen tersebut. Rekombinasi meningkatkan keragaman genetik. Lokasi titik putus kromosom bersifat acak, atau hampir demikian. Dan setiap gamet menerima salinan acak dari setiap kromosom yang digabungkan kembali. Semua campur aduk dan pencampuran ini memungkinkan jumlah kombinasi alel yang hampir tak terbatas. Keterkaitan genetik. Untuk melihat bagaimana keterkaitan bekerja, mari kita lihat beberapa gen tertentu. Dua gen, 1 dan 2, relatif berjauhan. Setiap gen datang dalam dua versi yang berbeda, atau alel A dan B. Karena gen 1 dan gen 2 berjauhan, kemungkinan akan terjadi peristiwa rekombinasi di antara keduanya. Ketika ini terjadi, gamet berakhir dengan kombinasi alel baru yang tidak ada pada induknya, yaitu 1B dengan 2A, dan 1A dengan 2B. Gen 3 dan gen 4 juga masing-masing memiliki dua alel, A dan B. Tetapi karena gen-gen ini duduk lebih dekat satu sama lain, kecil kemungkinan terjadinya peristiwa rekombinasi di antara mereka. Ingat, lokasi titik putus kromosom selama rekombinasi adalah acak. Sebagian besar waktu, 3A dan 4A akan tetap bersama, dan 3B dan 4B akan tetap bersama. Gen 3 dan 4 saling terkait. Gen pada kromosom terpisah, seperti gen 5 dan gen 6. Tidak pernah terhubung. Setiap gamet mendapat satu salinan, ditentukan secara acak, dari setiap kromosom. Karena tidak ada yang menyatukan mereka, alel dapat berpindah ke gamet dalam kombinasi apapun. Pemetaan genetik menggunakan keterkaitan. Peneliti dapat menggunakan keterkaitan untuk menemukan lokasi gen pada kromosom. Dengan melihat seberapa sering gen yang berbeda diwariskan bersama, peneliti dapat membuat peta jarak relatif di antara mereka. Karena setiap gamet mendapatkan salah satu dari dua kemungkinan versi kromosom secara acak. Dua gen yang tidak terhubung akan diwariskan bersama 50% dari waktu. Gen yang tidak tertaut mungkin berada pada kromosom yang berbeda, atau terpisah jauh pada kromosom yang sama sehingga sering dipisahkan oleh rekombinasi.
jika dua gen diwariskan bersama lebih dari 50% dari waktu. Ini adalah bukti bahwa mereka terkait pada kromosom yang sama. Semakin dekat gen-gen tersebut, semakin sering mereka akan diwariskan bersama. Saat ilmuwan menemukan mutasi baru, mencari keterkaitan dengan gen lain dapat menentukan lokasi mutasi pada kromosom dan membantu mengidentifikasi gen yang bermutasi.